dari kelompok 4 mengenai perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk alur presentasinya dimulai dari kelas 3 RKI mengenai konsep PHBS pada tatanan rumah tangga, PHBS di sekolah, lalu dilanjut dengan PHBS di tempat umum oleh 3B dan PHBS di fasilitas oleh 3B. Langsung saja mulai dari kelompok 3 RKI, silakan untuk di-share screen. Jangan lupa untuk menyiapkan pertanyaan ya, biar ada diskusi yang bagus. Iya, baik Ibu. Baik, konsep perilaku hidup bersih dan sehat dari kelas 3 RKI. Next. Untuk anggota kelompoknya, ada dari Putri Nurdiani, Rehana Fadilah, Rantis Aulia Gifara, Raihana Kaela, Syahrini Devi, Rizky Diana Pangestu, dan Safira Ayunda. Next. Isi materinya ada konsep perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS pada tatanan rumah tangga, PHBS di sekolah, PHBS di tempat umum, dan PHBS di tempat pelayanan kesehatan. Next. Selanjutnya presentasi dari kelompok 1 kepada kelompok 1 dipersilakan. Yang pertama yaitu konsep perilaku hidup sehat atau PHBS. Next. Untuk pengertian PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Slide. Untuk tujuan PHBS itu yaitu untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, kelompok keluarga dengan membuka jalur komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku sehingga masyarakat sadar, mau, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat. Next slide. Manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat. Yang kedua yaitu mencegah serta mengantisipasi atau menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang mungkin muncul. Yang ketiga yaitu dengan menerapkan dan mempraktekkan PHBS diharapkan masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Oke, yang selanjutnya ini ada PHBS pada tatanan rumah tangga. Nah, pengertiannya apa sih program PHBS pada tatanan keluarga ini? Nah, program ini merupakan upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan juga sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Nah, PHBS di rumah tangga ini dilakukan untuk mencapai rumah tangga berperilaku yang bersih dan juga sehat. Next. Nah, apa sih manfaatnya dalam menerapkan PHBS di rumah tangga ini? Nah, dalam menerapkan PHBS di rumah tangga ini tentu akan menciptakan keluarga sehat dan mampu meminimalisir masalah kesehatan. Manfaat PHBS di rumah tangga antara lain yang pertama itu setiap anggota keluarga mampu meningkatkan kesejahteraan dan tidak mudah terkena penyakit. Yang kedua, rumah tangga sehat mampu meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga. Lalu yang ketiga, anggota keluarga terbiasa untuk menerapkan pola hidup sehat dan anak dapat tumbuh sehat dan juga tercukupi gizinya. Next.
Iya, kelompok boleh dilanjut. Ya, berikutnya ada 10 indikator PHBS di tatanan keluarga. Yang pertama, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Angka ini dapat mencegah infeksi dan bahaya lain yang beresiko bagi keselamatan ibu dan bayi yang dilahirkan. Lalu, pemberian ASI eksklusif, kesadaran mengenai pentingnya ASI bagi anak di usia 0 hingga 6 bulan menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan PHBS ini. Lalu ada menimbang bayi dan balita secara berkala dapat memudahkan pemantauan pertumbuhan bayi. Penimbangan ini dapat dilakukan di posyandu sejak bayi berusia 1 bulan hingga 5 tahun. Lalu, cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Pencegahan penularan ini dari berbagai jenis penyakit berkat tangan yang bersih dan bebas dari kuman. Lalu menggunakan air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk menjalani hidup sehat. Baik, selanjutnya indikator lanjutan dari indikator PHBS di tatanan keluarga yaitu menggunakan jamban yang sehat. Menggunakan jamban yang sehat penting untuk yang berkaitan dengan unit pembuangan kotoran air untuk keperluan pembersihan. Jadi PHBS-nya itu memastikan adanya fasilitas sanitasi yang layak untuk mencegah penyebaran penyakit terkait air dan kotoran. Selanjutnya, indikator yang ke-7, memberantas jentik nyamuk. Jadi nyamuk itu kan merupakan vektor dari berbagai jenis penyakit. Maka pemberantasan jentik ini harus dilakukan untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat di tatanan keluarga. Selanjutnya yaitu konsumsi buah dan sayur. Nah, buah dan sayur ini juga dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat. Jadi PHBS-nya yaitu mendorong pola makan sehat dengan mengkonsumsi buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh pada keluarga. Lalu selanjutnya melakukan aktivitas fisik setiap hari. Jadi aktivitas fisik ini berupa kegiatan olahraga ataupun aktivitas bekerja yang melibatkan gerakan dan keluarnya tenaga. Jadi dengan melakukan aktivitas fisik setiap hari bisa mendorong gaya hidup aktif untuk menjaga kesehatan jantung dan fisik secara keseluruhan. Selanjutnya indikator yang ke-10 yaitu tidak merokok di dalam rumah. Rokok aktif itu juga merupakan sumber dari berbagai penyakit. Jadi PHBS-nya yaitu menjaga lingkungan rumah dari paparan asap rokok, melindungi anggota keluarga dari risiko penyakit yang terkait dengan perokok pasif. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Izin melanjutkan, selanjutnya PHBS di sekolah. Next. Perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan oleh peserta didik, guru, dan masyarakat di lingkungan sekolah atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat. Next. Selanjutnya ada tujuan PHBS di sekolah. Yang pertama tujuan umum yaitu memberdayakan setiap siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan dengan menerapkan PHBS dan berperan aktif mewujudkan sekolah sehat. Dan yang kedua ada tujuan khusus. Yang pertama meningkatkan pengetahuan tentang PHBS bagi setiap siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah. Yang kedua meningkatkan peran serta aktif setiap siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah ber-PHBS di sekolah. Dan yang ketiga ada memandirikan setiap siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah. Next. Selanjutnya ada manfaat PHBS di sekolah. Yang pertama ada bagi siswa, yaitu meningkatkan kesehatannya dan tidak sakit, meningkatkan semangat belajar, meningkatkan produktivitas belajar, dan menurunkan angka absensi karena sakit. Yang kedua ada bagi warga sekolah, yaitu yang pertama ada meningkatkan semangat belajar siswa, berdampak positif terhadap pencapaian target dan tujuan,
Yang kedua, menurunnya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Yang ketiga, ada meningkatnya citra sekolah yang positif. Next. Manfaat PHBS yang ketiga ada bagi sekolah itu yang pertama adanya bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan PHBS di sekolah. Yang kedua adanya dukungan buku pedoman dan media promosi PHBS di sekolah. Dan yang terakhir ada bagi masyarakat. Yang pertama mempunyai lingkungan sekolah yang sehat. Dan yang kedua itu dapat mencontoh perilaku hidup bersih dan sehat yang diterapkan oleh sekolah. Next. Selanjutnya ada indikator PHBS. Menurut Website ada 8 indikator perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah, antara lain yang pertama mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun. Yang kedua ada jajan di kantin sekolah yang sehat. Yang ketiga membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat mengikuti kegiatan olahraga di sekolah. Yang kelima menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap 6 bulan. Yang keenam tidak merokok di sekolah. Yang ketujuh memberantas jentik nyamuk di sekolah secara rutin. Dan yang terakhir membuang air besar dan buang air kecil di jam sekolah. Next. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 kelas 3 EKI. Selanjutnya boleh dilanjut share screen oleh kelas 3B, kelompok 4. Ya, untuk anggota kelompoknya ada dari Dea Safira, Nida Dalilah, Niken Sri, Nur Anzani, Kotrunada, Kori Aina, Rehan Nisa, dan Ridal Fajri. Next. Untuk materi selanjutnya adalah PHBS di tempat umum yang akan dibahas oleh kelompok 4 kelas 3B, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Jadi, kelas B akan membahas PHBS di tempat umum. Selanjutnya. Ya, jadi tempat umum itu kan yang seperti kita ketahui itu seperti sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat seperti sarana pariwisata, transportasi, sarana ibadah, sarana perdagangan, dan olahraga. Nah, PHBS di tempat umum ini itu sebuah upaya ya untuk memberdayakan masyarakat atau pengunjung dan pengelola tempat-tempat umum agar mereka pada tahu dan mau dan mampu untuk memperhatikan PHBS ini, serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum yang ber-PHBS. Nah, melalui penerapan PHBS di tempat umum ini, diharapkan juga masyarakat yang berada di tempat-tempat umum akan terjaga kesehatannya dan tidak akan tertular atau menularkan penyakit. Selanjutnya. Ya, izin masuk, mohon maaf saya on cam karena ada kendala. Yang kemudian di sini ada manfaat PHBS di tempat umum ya. Yang pertama ini bagi masyarakat. Masyarakat ini bisa menjadi lebih sehat dan tidak mudah sakit. Terus yang kedua, masyarakat mampu mengupayakan lingkungan sehat serta mampu mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi. Yang ketiga, masyarakat mampu meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua ini bagi tempat umum. Lingkungan di sekitar tempat-tempat umum menjadi lebih bersih, indah, dan sehat, sehingga meningkatkan citra tempat umum. Yang kedua ini meningkatkan pendapatan bagi tempat-tempat umum sebagai akibat dari meningkatnya kunjungan pengguna tempat-tempat umum. Yang ketiga ini bagi pemerintah kota, yang pertama meningkatkan presentasi tempat umum sehat menunjukkan kinerja dan citra pemerintah kabupaten atau kota yang baik. Yang kedua, kabupaten atau kota dapat dijadikan pusat-pusat pembelajaran bagi daerah lain dalam pembinaan PHBS di tempat-tempat umum. Next. Kemudian di sini ada indikator, beberapa indikatornya yang dipakai sebagai ukuran untuk menilai PHBS di tempat-tempat umum, yaitu yang pertama menggunakan air bersih, yang kedua menggunakan jamban, yang ketiga membuang sampah pada tempatnya, yang keempat tidak merokok di tempat umum, yang kelima tidak meludah sembarangan, dan yang terakhir ada memberantas jentik nyamuk. Next. Baik, selanjutnya ada sasaran PHBS di tatanan tempat umum.
terbagi dalam yang pertama ada sasaran primer, sasaran utama di tempat umum yang akan dirubah perilakunya yaitu pengurus maupun pengunjung yang bermasalah dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua ada sasaran sekunder, sasaran yang dapat mempengaruhi individu atau kelompok di tempat umum yang bermasalah yaitu perilaku masyarakat di sekitar tempat umum. Yang ketiga ada sasaran tersier, sasaran yang diharapkan dapat menjadi unsur pembantu dalam menunjang atau mendukung pendanaan kebijakan dan kegiatan untuk tercapainya pelaksanaan PHBS di tempat umum. Misalnya kepala desa, lurah, camat, kepala puskesmas, dinas kebersihan, guru, tokoh, masyarakat. Selanjutnya ada PHBS di pelayanan kesehatan. Ya, selanjutnya di sini ada pengertian dari PHBS di fasilitas kesehatan atau pelayanan kesehatan. Jadi, pembinaan PHBS di fasilitas kesehatan ini dilaksanakan secara terintegrasi ke dalam kegiatan-kegiatan pelayanan dari fasilitas kesehatan tersebut dan juga dalam kaitannya dengan pengembangan dan pembinaan desa dan kelurahan siaga aktif. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat di pelayanan kesehatan itu dengan kebijakan pembangunan kesehatan ditekankan pada upaya promotif dan preventif agar orang yang sehat menjadi lebih sehat dan produktif. Selanjutnya di sini ada manfaat dari PHBS di fasilitas kesehatan. Yang pertama itu bagi pasien atau keluarga, yaitu memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan sehat, mempercepat proses pemulihan penyakit, mencegah penularan penyakit, dan meningkatkan kondisi kesehatan pasien. Untuk bagi fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit, yaitu manfaatnya mencegah penyebaran penyakit, meningkatkan citra pelayanan kesehatan yang baik sebagai tempat memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan kesehatan bagi masyarakat. Selanjutnya ada indikator dari PHBS di pelayanan kesehatan. Yang pertama itu ada mencuci tangan menggunakan sabun, penggunaan air bersih, penggunaan jamban sehat, membuang sampah pada tempatnya, larangan merokok, tidak meludah sembarangan, dan terakhir pemberantasan jentik nyamuk. Selanjutnya, lalu ada sasaran untuk PHBS di pelayanan kesehatan. Yang pertama itu ada sasaran primer. Sasaran primer itu adalah sasaran utama dalam lingkungan tempat kerja yang akan dirubah perilakunya, yaitu seluruh aspek yang ada dalam suatu perusahaan, seperti karyawan dan pemilik perusahaan yang bermasalah, atau di karyawan di tempat pelayanan kesehatan tersebut. Lalu ada sasaran sekunder, yaitu sasaran yang dapat mempengaruhi individu yang bermasalah dalam lingkungan tempat kerjanya, yaitu pemilik perusahaan atau mitra kerja. Lalu ada sasaran tersier, yaitu sasaran yang diharapkan dapat menjadi unsur pembantu dalam menunjang atau mendukung pendanaan kebijakan dan kegiatan untuk tercapainya pelaksanaan PHBS dalam lingkungan pelayanan kesehatan tersebut, seperti kepala desa, lurah, camat, kepala puskesmas, atau tokoh masyarakat. Selanjutnya. Ya, mungkin sekian dari kelompok B, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 43 RKI dan kelompok 3B sudah mempresentasikan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan raise hand dan on-mic. Ya, silakan kepada Kurnia. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Saya Kurnia Widawati dari kelompok 2. Izin bertanya, tadi kan dalam PPT itu dijelaskan bahwa panutan sasaran primer PHBS itu umumnya adalah tokoh masyarakat atau pemuka masyarakat. Nah, itu tuh mengapa tokoh masyarakat dijadikan sebagai panutan? Terima kasih. Baik, terima kasih Nia. Untuk pertanyaannya ditampung terlebih dahulu ya. Selanjutnya kepada Aisyah, dipersilakan. Ya, terima kasih banyak moderator atas kesempatannya. Saya Aisyah Ningrum dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya ke kelas B ya. Ada nggak sih kebijakan atau program pemerintah ini yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap PHBS ini? Terima kasih.
Baik, terima kasih Aisyah untuk pertanyaannya. Selanjutnya kepada Dini, dipersilakan untuk unmute. Ya, baik. Terima kasih moderator. Izin saya Dini dari kelas RKI. Izin bertanya pada kelompok 4 kelas RKI. Berdasarkan beberapa indikator rumah tangga yang sudah dijelaskan ya, yang ingin saya tanyakan adalah jika salah satu indikator rumah tangganya itu tidak terpenuhi, apakah indikatornya ini bisa dikatakan berhasil atau tidak? Dan jika tidak, alasannya apa? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dini untuk pertanyaannya. Pada kelompok kelas 3B dan 3KI, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kurnia, Aisyah, dan Dini. Ya, silakan Putri. Ya, terima kasih moderator. Saya izin menjawab pertanyaan dari Dini ya. Tadi pertanyaannya itu jika salah satu indikator rumah tangga tidak terpenuhi, apakah indikator tersebut berhasil? Jika tidak, alasannya apa? Nah, suatu rumah tangga sudah dikatakan tidak menerapkan PHBS jika salah satu indikator PHBS rumah tangga ini nggak terpenuhi. Karena dilaksanakan PHBS tatanan rumah tangga ini penting dilakukan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesehatan keluarga, serta agar anak dapat tumbuh dengan sehat dan juga cerdas. Nah, di samping itu, kemampuan bekerja setiap anggota keluarga juga meningkat serta pengeluaran biaya rumah tangga dapat digunakan untuk pemenuhan gizi keluarga, pendidikan, dan peningkatan pendapatan. Nah, bagi masyarakat akan tercipta lingkungan yang sehat dan mampu mencegah serta menanggulangi masalah-masalah kesehatan. Ya, bagaimana rekan-rekan kelompok, apakah ada tambahan atau cukup? Iya, sudah cukup terjawab, Mod. Terima kasih. Ya, terima kasih Dini. Selanjutnya dipersilakan kepada Katronada. Iya, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan diri, saya Katunada dari kelompok 4B, izin menjawab pertanyaan dari Nia ya. Izin mengulangi, dalam PPT dijelaskan bahwa panutan sasaran primer PHBS umumnya adalah tokoh masyarakat, pemuka masyarakat. Mengapa tokoh masyarakat dijadikan panutan? Ya, tokoh masyarakat setempat kan dapat digunakan sebagai jembatan ya untuk mengefektifkan pelaksanaan prokes terhadap masyarakat karena perilakunya itu selalu menjadi acuan masyarakat. Tokoh masyarakat akan menyampaikan pesan bagi masyarakat. Pesan tersebut sudah pasti diserap dan ditetapkan oleh masyarakat karena mereka yakin kepada tokoh masyarakat tersebut. Bagaimana nih? Apakah sudah cukup? Izin menjawab sudah, Puspa. Terima kasih. Baik, terima kasih Katronada sudah menjawab pertanyaan dari Nia. Selanjutnya sisa satu pertanyaan lagi dari Aisyah kepada kelompok. Dipersilakan untuk menjawab. Ya, silakan Aina. Ya baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Tadi pertanyaannya, apa kebijakan atau program pemerintah yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan terhadap PHBS. Nah, untuk program dan kebijakannya ini untuk meningkatkan kesadaran PHBS itu yang pertama ada dengan melakukan pendidikan kesehatan di sekolah. Dengan begini, implementasikan kurikulum kesehatan yang mencakup aspek PHBS di sekolah, pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan praktik PHBS lainnya dapat ditanamkan sejak dini. Yang kedua ada kampanye kesadaran masyarakat, yaitu gelar kampanye bisa melalui media sosial, poster, dan seminar kesehatan di komunitas. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesadaran tentang PHBS. Nah, dengan informasi yang jelas dan mudah dipahami, tentunya akan membantu menyampaikan pesan kesehatan dengan efektif. Kemudian yang ketiga ada pelatihan tenaga kesehatan dan pekerja layanan masyarakat. Nah, di sini itu dengan pelatihan reguler kepada tenaga kesehatan yang kerja layanan masyarakat itu memberikan itu tuh memastikan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip PHBS.
Nah, mereka juga dapat berperan sebagai duta PHBS dan memberikan informasi serta bimbingan langsung kepada masyarakat. Kemudian yang keempat ada program penghargaan dan pengakuan. Dengan menerapkan program penghargaan bagi individu, keluarga, atau komunitas secara aktif menerapkan PHBS, dengan begitu tuh dapat mendorong partisipasi dengan aktif. Kemudian yang kelima ada kemitraan dengan sektor swasta. Dengan membangun kemitraan dengan perusahaan dan bisnis lokal untuk mendukung kampanye PHBS, ini dapat mencakup penyediaan fasilitas untuk mencuci tangan di tempat umum atau mendukung proyek-proyek komunitas yang berfokus pada kesehatan. Mungkin teman kelompok saya ingin ada yang ditambahkan. Izin masuk ya moderator. Izin menambahkan dari jawaban Aina tadi beberapa kebijakan lainnya ada seperti melakukan pemantauan dan evaluasi rutin. Nah, ini dapat digunakan untuk menilai apakah kepatuhan terhadap PHBS ini sudah baik atau belumnya di kalangan masyarakat, baik itu di sekolah, di rumah tangga, maupun di pelayanan kesehatan. Kemudian ada pengintegrasian PHBS dalam kebijakan umum. Nah, ini dengan memasukkan prinsip-prinsip PHBS ini ke dalam kebijakan umum, termasuk dalam peraturan dan kebersihan lingkungan, mencakup standar untuk seperti restoran, pusat perbelanjaan, tempat kerja, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian melakukan kampanye multimedia edukatif. Nah, ini seperti melalui televisi atau radio atau platform media sosial lainnya dengan memberikan pesan yang edukatif dan kreatif sehingga dapat menarik pembacanya. Kemudian dengan melakukan peraturan perusahaan berbasis PHBS. Nah, ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk membuat kebijakan yang mendukung program PHBS ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian dengan melakukan kemitraan internasional. Nah, ini bekerja sama dengan pihak internasional dengan negara lain yang telah melakukan PHBS ini dengan baik gitu. Kurang lebih seperti itu, Aisyah. Terima kasih banyak, Ida. Baik, terima kasih kepada kelompok sudah menjawab pertanyaan dari 3 penanya. Saya tarik kesimpulan sedikit dari hasil presentasi pada malam hari ini. PHBS ini sendiri merupakan bentuk perwujudan perilaku hidup sehat, budaya perilaku hidup sehat, baik dari perorangan, keluarga maupun masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan, memelihara, serta melindungi kesehatannya baik secara fisik, mental dan spiritual, serta manfaat secara umum yang kenapa dilaksanakan promosi kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat, tentunya itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kita supaya masyarakat mau dan mampu menjalankan hidup bersih dan sehat. Baik, sekiranya segitu dari kelompok 3 RKI dan kelompok 3B. Saya Bismil selaku moderator, apabila terdapat kesalahan dalam kalimat, mohon maaf. Saya kembalikan ke Ibu Tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bismil. Ya, udah ngatur laku untuk diskusi ya malam ini ya. Mudah-mudahan yang lainnya bangun nih, nggak ada yang tidur nih. Bangun semuanya. Simak nggak tuh? Apa yang disampaikan oleh teman-temannya, nyimak nggak? Coba. Putri Nurdiani, nyimak nggak tadi penjelasan dari temannya? Mana Putri? Izin menjawab Ibu, saya tadi yang presentasiin, Bu. Oh iya. Putri, iya ya. Oke, keren. Dea, mana Dea? Iya, Ibu. Nyimak enggak? Izin Ibu, tadi saya yang presentasiin.
kelompok saya. Kalau gitu saya yang tidak nyimak ya. Tadi yang pura-pura aja sih sebenarnya sih. Ridal yang menjawab lagi. Ya. Ridal kok habis menjawab langsung hilang. Laili. Hari ini Hertinayu biasanya yang suka bertanya tuh kok hari ini nggak ada, malam ini nggak bertanya. Hertina kemana? Sini, Bu. Malam ini kok nggak bertanya? Ya, Bu, izin. Tadi kelompoknya sudah menyampaikan materinya cukup jelas, Bu. Jadi Nggak bertanya lagi. ya, tidak muncul pertanyaan, Bu. Iya. Menyimak tapi. Kalau indikator PHBS yang di sekolah ada berapa sih, Nak? Tina, Hertina? Yuk, tadi kemana? Tidur kayaknya. Makanya nggak bertanya. Ada berapa? Iya, izin. Tadi kalau nggak salah, saya menyimaknya kurang lebih ada berapa ya tadi, Bu? Berapa ya? Ya. Aduh, lupa lagi Siapa tadi, yang Bu. bisa bantu? Aidatul? Aidatul mana Kira kok nggak ada? ada kurang lebih yang saya simak ada Hilang suaranya ya, Tin? iya, Ada Bu. berapa? Ada berapa? Tadi saya nyimaknya cuma beberapa 5 atau 6, Bu, sekitar segitu. 5 atau 6. Sapra, indikator sekolah ada berapa? Indikator PHBS di sekolah. Di sini, Bu, indikator di sekolah ada 8, Ibu. Ada 8. Tina ada 8 kata Safra. Hertinayu, iya ya, betul nggak? Yang lain betul ya? Iya tidak apa-apa kan, memang kita lagi diskusi ya. Tadi yang menyajikan PHBS di Sarana Yankes kelompok berapa? Dari RKI apa dari 3B? Izin Ibu dari 3B Ibu. 3B. 3B. Coba Dea. Dea kan 3B tuh. Iya, Ibu. Indikator PHBS yang di Pasyankes itu ada berapa tadi disajikan oleh 3B? Ah, 7, Ibu. 7. Tadi Iya. yang bacakan siapa? Halo? Kelompok saya, Bu. Kelompok kamu kan yang baca siapa? Iya. Yang baca Saya, Bu. 7 ya? Iya. Nida. Nida, itu yang untuk indikator PHBS di pelayanan kesehatan itu mungkin coba cari sumber yang lain, itu isinya ada 12 ya. Ada 12 indikator, jadi itu lebih besar. Itu ada beberapa perbandingan memang, misalnya yang di sekolah di rumah tangga itu ada 10, kemudian di sekolahnya 8, terus di mana tuh? Tempat umum ya. Itu sih memang indikatornya nggak terlalu banyak, itunya 7, tapi di Yankes itu memang lebih banyak. Mungkin terkait dengan kan namanya di Pasyankes, masa tenaga kesehatan yang mengajarin ke orang kok tidak menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat.
Kayak tadi pertanyaan tentang Toma ya. Toma apa ya? Tokoh masyarakat ya. Ya tokoh masyarakat tuh mau ngajarin orang tapi kitanya sendiri tidak melakukan itu kan artinya apa? Orang gimana sih ngomong lo aja kayak begitu kan gitu ya. Jadi biasanya tokoh masyarakat, tenaga kesehatan itu semua adalah harus juga menjadi teladan contoh ya. Jadi bukan hanya bicara saja, tapi juga di dalam perilaku keseharian itu yang harus kita tunjukkan. Nah, untuk itu juga pesan kalian semuanya, apa-apa yang harus kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga waktu kita bicara ke masyarakat, ke lingkungan, kita nggak kagok ya. Kita bicara nggak boleh buang sampah sembarangan, tapi kita sendiri di lingkungan kurang menjaga tentang itu, gitu ya. Tidak boleh meludah sembarangan kalau kita melakukan seperti itu ya. Nah, terkait tadi dari setiap indikator itu kan ada tuh yang belum secara rinci ya disebutkan. Contohnya apa tuh? Menimbang bayi atau balita itu dilakukan berapa kali sih? Berapa kali ya? Dalam 1 bulan. Jadi dilakukan menimbang bayi itu minimal 1 bulan sekali ya. Bayi dan balita itu 1 bulan 1 kali. Kemudian kalau membersihkan jantik nyamuk itu minimal berapa waktunya? Talita, mana Talita? Iya, Ibu. Kalau bersihin jentik nyamuk itu minimal berapa? Dosisnya, dosis waktunya. Tahu nggak? Sebentar, Ibu. Mau nanya Mbah Google ya. Yang tahu siapa nih yang tahu? Yumna? Yumna tahu Yumna? Iya, Ibu. Berapa kali? Minimal berapa kali pelaksanaan pemberantasan jentik nyamuk itu kalau di tiap rumah tangga maupun di sekolah apa tempat umum? Izin menjawab, Ibu. Seminggu 2 kali atau seminggu sekali, Ibu? Minimal 1 minggu sekali ya. Jadi kalau nggak usah 2 kali, mungkin ya bagus. Jadi dua hari sekali juga bagus. Tapi minimal jangan sampai melewati 1 minggu sekali. Kenapa? Kan gitu pertanyaannya ya. Karena yang namanya nyamuk dari mulai bertelur sampai dia dewasa, dia bisa terbang itu dalam periode waktu kurang lebih 1 minggu. Jadi kalau dibiarkan itu tampungan air, bak mandi, atau apa yang tidak tertutup, tidak dibersihkan dalam 1 minggu, maka nyamuk Aedes aegypti itu bisa menjadi dewasa, terbang dia. Makanya jentik harus dibersihkan minimal itu 1 minggu sekali. Makanya kan Yumna kalau ke rumah kan suka ada tuh mbak-mbak tuh, kader jumantik namanya. Ada nggak? Paham nggak kalian kalau di rumah? Ada yang suka datang tuh hari Jumat, Jumat bersih, Jumsi, namanya Jumantik. Jumat, juru pembasmi jentik tiap hari Jumat, Jumantik gitu kan. Itu tiap minggu datangnya. Jadi pelaksanaan Jumantik itu Jumat bersih itu tiap Jumat membersihkan jentik nyamuk ya tiap minggu. Maksudnya tiap minggu itu bukan tiap hari minggu, pun, tapi artinya minimal 1 minggu sekali itu harus dibersihkan. Nah, dosisnya untuk makan buah dan sayur berapa? Ayo, tuh yang tahu. Minimal berapa indikatornya atau kriterianya yang dikatakan bagus? Itu 3 kali per
minggu itu minimal ya. Ya bagusnya sih ya setiap hari ada. Terus yang aktivitas fisik, olahraga, dosisnya berapa? Seminggu 1 sampai 2 kali, Bu. Seminggu sampai 2 kali. Atau yang lain siapa yang jawab? 1 minggu 3 kali, Bu. 1 minggu 3 kali. Iya. 1 minggu itu 3 sampai 5 kali dalam 1 minggu ya. Dengan dosisnya minimal selama 30 menit. Itu yang bagus, yang normal. Sampai mencapai kondisi tubuh itu memang ada peningkatan kesegaran jasmani. Itu ya. 3 kali itu ya kalau mau turunkan berat badan itu sebenarnya tidak tercapai kalau hanya 30 menit. Kalau mau menurunkan berat badan yang beratnya obesitas melebihi normal harus minimal 1 jam. 5 kali seminggu 1 jam tuh. Olahraga ngapain aja tuh? Jogging, ya, senam, bersepeda, renang dan lain sebagainya ya. Itu untuk anak, untuk kelompok yang produktif. Kalau lansia mungkin jalan kaki aja, tidak boleh lari ya. Untuk renang masih bisa, boleh. Ya. Jadi itu. Nah, saya kira nih kelompok tadi sudah menyajikan, kalian juga sudah diskusi dengan baik ya. Saya berterima kasih untuk kalian sehingga bisa saling membelajarkan satu sama lain. Ya, tadi hanya paling saya tuh sarankan tambahkan itu pertanyaan Aisyah ya. Pertanyaan Aisyah itu bagaimana caranya untuk adakah program untuk meningkatkan perilaku hidup bersih sehat di masyarakat apa di sekolah dan lain sebagainya. Dan tadi sudah dijawab dengan sangat baik. Baik itu dari Aina ya. Dan yang ditambahkan oleh Ridal ya. Ridal apa Rizal? Ridal ya. Nah, itu sangat baik. Silahkan Anda tambahkan di PPT-nya kalian. Mau di RKI maupun yang di B ya. Itu silakan tambahkan sehingga materi ini menjadi lebih lengkap. Nah, tolong nanti dijadikan satu aja dalam Google Drive ya, sehingga kalian punya materi yang lebih lengkap. Tolong minta ke 3A. Jadi satu ya, Neng ya. Siapa? Bismil atau siapa nih? Aida? Disatukan ya, Neng? Baik, Ibu. Oke. Udah itu nggak ada yang ditanyakan lagi kan? Lumayan sudah malam kita juga nih. Biar istirahat. Ya, kita cukupkan. Cukup, Ibu. Sepertinya Ya. cukup, Ibu. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita tutup aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, izin Ibu, izin dokumentasi. screenshot, Ibu. Ya, sok. Ya, kepada kelas 3 LKI dipersilakan untuk respon. Baik, untuk slide 1